sebuah mimpi, terangi hati dengan pekerti, tempat tumpuan sebuah cita, hidupkan harapan di dalam jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak Sat. Apa kabar? Alhamdulillah. Biasa. Ya, Sehat. Mas Sugeng apa Ya. kabar? Alhamdulillah sehat ya. Kelihatannya hari ini menyenangkan sekali nih Pak Sat ya. Iya, kebetulan hanya 4 jam jadi agak banyak waktu luang tadi. Iya, Tidak terlalu melelahkan. iya. Berarti sedang tidak begitu sibuk ya hari ini ya Pak Sat ya. Ya, betul. Ya, oke. Terima kasih Pak Sat sudah meluangkan waktu ya untuk kita berdiskusi, berbincang ya. Meskipun mungkin tidak begitu lama, 10 atau 15 menit lah ya. Tetapi tentu hari ini kita akan ngobrol-ngobrol saja nanti ya. Jadi apa? Tidak begitu kaku lah biar kayak gitu. Biar minimal untuk refreshing ya. Mungkin dari pagi kita sudah penat dengan pekerjaan ya. Oke Pak Sat, kira-kira apa nih yang mau kita obrolin atau kita diskusikan hari ini Pak Sat? Iya, ini Pak Sugeng. Saya beberapa waktu ini kurang lebih seminggu atau 2 minggu yang lalu Ya. itu ada keluhan dari siswa. Kebetulan saya wali kelas di salah satu kelas 9. Ya. Itu ada beberapa guru mata pelajaran yang dalam mengajar itu apa ya? Pokoknya menurut versi anak itu tidak menyenangkan gitu. Ya. Yang selalu apa ya, menggunakan kata-kata yang keras, marah-marah gitu, sehingga terus terang itu mengganggu mood gitu ya, atau motivasi belajar siswa. Dan dari laporan itu saya juga sempat observasi karena beberapa kali saya juga mengajar bersebelahan dengan guru yang disampaikan oleh para murid, dan memang ada kecenderungan seperti itu. Jadi kalau Samati itu memang ada gejala perubahan gaya guru mengajar setelah pandemi. Kan 2 tahun guru ngajar pandemi kan, mulai tidak ketemu 2 tahun online. Tiba-tiba sekarang harus mengajar dengan karakter anak yang juga berbeda, karena anak juga sedang penyesuaian gitu ya, transisi dari online. Jadi ini mengganggu pemikiran saya, artinya kalau masalah ini tidak diselesaikan akan menjadi masalah pembelajaran. Itu sih Pak. Iya, aja. Berarti intinya gini Pak Sat ya, kalau saya bisa ini, satu, ada guru mata pelajaran yang kurang menyenangkan menurut murid gitu ya. Iya, dengan ditambahi dengan ya dalam mengajar tentu. Yang kedua ada keluhan-keluhan dari murid ya tentang guru-guru yang mengajar seperti itu. Yang ketiga adalah tentu dengan kondisi yang seperti itu menjadi mengganggu kelas yang sebelahnya, gitu ya, terutama kelasnya Pak Sat pada saat itu kan. Nah, iya, ya, oke. Nah, dari 3 tadi yang saya catat itu, nah kira-kira apa nih Pak Sat yang bisa direncanakan oleh Pak Sat dalam percakapan ini? Ya, saya sih kepenginnya bisa menindaklanjuti apa yang jadi keluhan siswa gitu ya, karena bagi saya ketika terjadi pembelajaran itu dampaknya akan sangat besar jika tidak segera diselesaikan. Saya ingin membantu untuk apa ya, membuat kondisi pembelajaran itu menjadi lebih menarik lagi, lebih menyenangkan lagi. Cuma belum tahu gimana caranya ini, karena saya harus guru yang bersangkutan. Saya belum tahu gimana caranya, karena saya harus yang bersangkutan. Saya belum tahu gimana caranya, karena saya harus yang bersangkutan. Saya belum tahu gimana caranya, karena saya harus yang bersangkutan. Saya belum tahu gimana caranya, karena saya harus yang bersangkutan. Saya belum tahu gimana caranya, karena saya harus yang bersangkutan. Saya belum tahu gimana caranya, karena saya harus yang bersangkutan. Saya belum tahu gimana caranya, karena saya harus yang bersangkutan. Saya belum tahu gimana caranya, karena saya harus yang bersangkutan. Saya belum tahu gimana caranya, karena saya harus yang bersangkutan. Saya belum tahu gimana caranya, karena saya harus yang bersangkutan. Saya belum tahu gimana caranya, karena saya harus yang bersangkutan. Saya belum tahu gimana caranya, karena saya harus yang bersangkutan. Saya belum tahu gimana caranya, karena saya harus yang bersangkutan. Saya belum tahu gimana caranya, karena saya harus yang bersangkutan. Saya belum tahu gimana caranya, karena saya harus yang bersangkutan. Saya belum tahu gimana caranya, kar
Terus Ya. terang masih agak bingung caranya seperti apa Mas. Ya. Dan pasti Berarti bisa ngasih Iya. ide. Oke, ya. Berarti intinya kan ingin membantu, dalam hal ini ingin membantu murid ya, ingin membantu murid, tetapi ya, melalui harus berubah ingin gaya membantu guru murid, mengajar gitu. tapi sasaran utamanya sebenarnya guru ya, Guru ya. sebenarnya guru ya. Gimana mengajak rekan kita sebagai guru bisa menciptakan atau menghadirkan peran mereka sebagai guru dengan pembelajaran yang menyenangkan. Ini begitu ya. Poinnya Iya. itu poin. Oke. Iya, itu. Jadi goalnya sebenarnya itu kan, goalnya bagaimana guru di sekolahnya Pak Sat itu bisa memberikan satu layanan pembelajaran yang menyenangkan, Menyenangkan. yang aman gitu ya, sehingga tentu harapannya bisa meningkatkan motivasi murid untuk belajar, kan gitu ya Pak Sat ya. Iya, betul betul. Seperti itu harapan. Nah, oke Pak Sat. Sekarang jika ada hal-hal yang mungkin menurut Pak Sat tidak ideal seperti tadi itu. Nah, sekarang menurut Pak Sat sendiri itu sebenarnya idealnya itu seperti apa Pak? Tentang mungkin kontrol guru atau pembelajaran guru dalam kelas itu idealnya sebenarnya seperti apa Pak menurut Pak Sat? Iya, menurut saya sih memang guru punya gaya mengajar yang berbeda-beda. Iya, betul Tapi Pak. yang harus disepakati bagaimanapun karena subjek belajar adalah murid, Iya, guru harus bisa membuat sebuah skenario pembelajaran yang bisa menghadirkan murid sepenuhnya dalam proses itu. iya, Sehingga guru harus bisa merancang pembelajaran dengan strategi, dengan media, dengan sumber yang disenangi anak-anak gitu ya. iya betul Pak. Bukan dengan versi guru tapi versi anak-anak, karena anak sekarang berbeda dengan zaman kita dulu. Nah, kalau ini tidak terpenuhi maka kan proses pembelajaran menjadi tidak optimal karena keterlibatan murid di proses itu menjadi tidak optimal. Apalagi kalau gayanya kemudian marah-marah dan seterusnya, ini kan problem tersendiri. Iya benar. Ya, jadi idealnya ya harus bisa merancang sebuah skenario yang sekedar pembelajaran yang menurut saya menarik dan menyenangkan. Ya. Nanti tujuan pembelajaran akan tercapai dengan optimal. Iya, Begitu sih Pak oke. Sunan. Ya, berarti intinya ketika pembelajaran bisa tercipta dengan suasana yang menyenangkan, ya, murid bisa terangsang untuk memberikan memotivasi murid untuk meningkatkan belajarnya, itu kan idealnya seperti itu ya Pak. Iya, Kalau saya bilang itu adalah angka 10-nya di situ kan ya. sebelumnya. Ya, angka 10-nya di situ. Ketika pembelajaran menyenangkan, murid aktif, ya kan? Semangat belajar meningkat itu kan angka 10-nya di situ ya. Seperti yang tadi Pak Sat bilang. Nah, kalau menurut Pak Sat sendiri, posisi saat ini kira-kira itu ada di angka berapa Pak Sat? Ya kalau mau disebut gitu ya, guru yang disampaikan anak-anak kriteria yang tadi saya sampaikan itu agak lumayan banyak jumlah. Beragam berarti ya Pak ya. Kalau gurunya semakin banyak yang seperti itu kan berarti nilainya semakin rendah. Iya. Sehingga mungkin ini ada di sekitar posisi 6 atau 7 begitulah. Sekitar 6 atau 7. Ini terutama yang di kelas 9 ya, kelas 9 Iya. ini ada. Karena sudah berani menyampaikan itu juga ini anak-anak. Keluhannya gitu ya, bisa mendapatkan layanan yang lebih bagus. Iya. Berarti berada di angka 6 atau 7 ya. Berarti masih cukup banyak sebenarnya Pak Sat ya. Nah, dari apa yang Pak Sat hitung katakanlah berada di angka 6 atau 7. Nah, kira-kira menurut Pak Sat sendiri ini untuk melompat ya, nanti lompat ke sana. Nah, targetnya berapa sebenarnya dari apa yang ingin Pak Sat lakukan? Kan ada target nih. Nah, kira-kira targetnya berapa peningkatannya Pak? Dari angka 7 gitu katakanlah. Ya rasional dan realistis saja lah ya. Karena itu butuh waktu, itu mungkin melibatkan banyak orang ya. Saya tidak bisa sendirian. Ya mungkin di angka 8 atau 9 itu sudah sebuah pencapaian yang bagus. Sudah ada perubahannya. Ya mungkin di angka 9 begitulah maksimal. Sudah saya anggap luar biasa. Ya sudah. Kalau dari 7 ke 9 sudah cukup bagus lah ya Pak saja. Nah, berarti ada satu lompatan ya, ada satu lompatan kan dari 7 ke 8 kan harusnya, tapi langsung 9. Berarti ada satu lompatan yang harus dilakukan kan gitu. Nah, dari target yang Pak Sat inginkan tadi itu, nah
Apa nih Pak kira-kira yang bisa Pak Sat lakukan agar target 9 itu bisa terpenuhi Pak? Ya, sebenarnya kita ada sebut saja ya, memang istilahnya itu ya, komunitas praktisi di sekolah itu. Ya, komunitas. Ada MGMP mata pelajaran, ada MGMP rumpun ya. Sebenarnya sebelum pandemi itu berjalan, tapi memang sejak pandemi kemarin 2 tahun praktis itu vakum. Dan ini belum berjalan, sehingga mungkin sudah lama kita tidak ada acara saling diskusi, saling berbagi praktik baik. Sehingga dalam benak saya mungkin akan lebih baik itu menjadi pintu pertama Pak untuk mengatasi kembali ya. Pintu pertama untuk mengatasi agar ya dengan diskusi kecil dan berbagi praktik baik mudah-mudahan bisa menular sehingga teman-teman guru yang tadi dipermasalahkan anak bisa belajar merancang pembelajaran yang lebih menarik. Ya. Itu Pak sebenarnya. Ya, oke. Betul Pak Sat, ada komunitas praktisi ya kecil, komunitas praktisi kecil di sekolah mungkin ya. Terus ada NGMP, ada mungkin komunitas-komunitas yang lain yang mendukung pembelajaran itu bisa tercipta dengan baik. Nah, ya betul Pak Sat, dari selama pandemi ini memang sedikit banyak kita belajar hal-hal baru ya Pak ya. Tetapi di sisi lain ada hal-hal yang akhirnya terlupakan juga gitu loh. Intinya meningkat secara ini hilang. Di sisi lain meningkat, di sisi lain memang itu butuh proses untuk memulihkan kembali mulai dari kebiasaan kita yang kemarin mungkin agak santai-santai dan sebagainya gitu ya Pak. Sehingga tidak mudah juga untuk mengitunya. Maka berangkat dari situ Pak Sat, kira-kira dari beberapa komunitas yang Pak Sat sebutkan tadi itu, sasaran tembak pertamanya yang mana nih Pak Sat kira-kira? Yang paling memungkinkan untuk bisa meraih target itu Pak? Ya karena ini kan sesama rekan profesi ya, rekan sejawat. Tentu saya kan tidak mungkin menyampaikan poin apa yang dikeluhkan anak dalam forum itu. Betul. Sehingga paling saya memanfaatkan forum itu untuk merefleksi sejak pasca pandemi mulai tatap muka sampai hari ini kita refleksi, kemudian merefresh, menyegarkan kembali bagaimana strategi pembelajaran yang asik gitu ya, yang menarik dan menyenangkan, sehingga membagi pemahaman atau pengetahuan tentang itu nanti akan mudah-mudahan harapannya bisa mengubah gaya guru mengajar yang tadi saya sebut. Karena saya tidak mungkin bilang ini ibu ngajarnya begini, Anda kan nggak mungkin. Ya, jadi mungkin lewat itu Pak, berbagi praktik baik lah. Strategi mengajar itu biar berubah. Berarti intinya berbagi ya Pak ya, berbagi pengalaman bisa jadi seperti itu ya, berbagi trik gitu ya. Konsepnya di sini adalah berbagi, berdiskusi kan gitu ya. Cara efektif yang pertama ditempuh bisa itu. Iya Pak, betul. Kalau tidak berbagi nanti, waduh, emang kamu siapa kan gitu ya Pak. Itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya. Iya, oke. Betul Pak Sat. Jadi memang kita harus berbagi dengan rekan-rekan yang lain, baik di lingkungan sekolah kita sendiri maupun di lingkungan di luar di MGMP ya. Ya, prinsipnya adalah bagaimana kita bisa membangun satu pendidikan yang berkualitas ya demi anak bangsa, intinya kan gitu Pak Sat ya. Nah, ada momen tersendiri nggak Pak dalam waktu dekat ini, ada momen kira-kira Pak Sat itu bisa berbagi atau terus berdiskusi dengan rekan-rekan yang lain? Kapan kira-kira Pak waktu dekatnya Pak? Menurut saya ini waktu yang tepat ini ya, karena baru saja penilaian tengah semester ini. Artinya ada momen untuk kita bisa merefleksi pembelajaran setengah semester itu kan bisa menjadi dasar kegiatan ya. Sehingga mungkin ya minggu-minggu depan saya koordinasi dan konsultasi dengan kepala sekolah untuk inisiasi kegiatan di komunitas praktisi. Menurut saya kalau tentang pembelajaran lebih cepat lebih baik lah untuk diatasi biar sudah terselesaikan gitu. Iya betul Pak. Kalau ada istilah kalau ingin berbuat baik jangan nunggu besok kan gitu ya Pak ya. Jadi kalau ada waktu yang waktu lebih dekat manfaatkan
diharapkan bisa berjalan dengan baik. Oke. Iya. Berarti minggu depan ya Pak Sat ya, kita Minggu catat depan, nih, minggu insya depan Allah ada bisa. action yang mungkin akan dilakukan oleh Pak Sat dan rekan-rekan yang lain agar bisa berdiskusi, berkolaborasi dalam rangka meningkatkan pendidikan yang berkualitas gitu. Nah, Oke. itu Pak Sat, ini Iya. sudah cukup, tak terasa ini sudah waktunya sudah cukup lama kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, dari hasil obrolan atau diskusi ini kira-kira apa yang Pak Sat dapatkan di sini Pak Sat? Ada hal-hal yang menarik mungkin ya? Banyak yang saya dapat ini Pak Sugeng siang ini. Ya. Yang pertama saya dapat teman ngobrol, teman diskusi yang asik. Oke, Yang terima kedua, kasih. saya merasa lega, sedikit kegundahan saya bisa terkeluarkan lewat obrolan gitu ya. Iya. Dan yang paling penting tanpa saya sadari dengan ngobrol santai seperti ini ada ide-ide yang sebelumnya tidak saya pikirkan bahwa Luar biasa, iya, ya. kita punya komunitas praktisi kok, ngapain harus memikirkan kegiatan yang besar-besar ini. Mengaktifkan itu aja ideal menurut saya dan itu efektif, sehingga tanpa saya sadari ide-ide yang lebih teknis, lebih operasional untuk bisa dilaksanakan tercetus dari obrolan ini. Saya pikir itu, dan ini solutif menurut saya. Saya punya gambaran untuk bisa membantu teman-teman menyelesaikan persoalan pembelajaran di sekolah masuk. Oke, luar biasa Pak Sat, mantap ya. Ya, semoga berhasil lah ya, karena niat baik ini harus kita lakukan secepatnya ya, dan harus butuh kolaborasi dengan rekan-rekan pejabat. Karena bagaimanapun pendidikan ini tidak akan tercipta dengan baik tanpa bersama dengan rekan-rekan pejabat. Oke, begitu Pak Sat, saya tunggu minggu depan, semoga sudah ada kabar baik ya. Ada aksi yang dilakukan dan kabarnya adalah menyenangkan. Sekali lagi saya garis bawahi, minggu depan ada action dari Pak Sat dan hasilnya bisa kelihatan dan mungkin nanti bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan hal-hal yang baru, ide-ide yang baru. Begitu Pak Sat, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga obrolan kita bermanfaat. Amin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.